Hidupin kameranya nak, biar ibu lihat. Gak enak juga kan ya bicara kayak sendiri gitu. Hidupin kameranya, ini bermasalah pula lagi. Hidupkan kameranya nak. Grace, on kan kameranya. Andriani tadi udah. Hilary, mana nih? Kok nggak kelihatan ini? Aduh, ini lagi ada klik-klik ini. Oke, Hilary, Yohana. Oke ya, berarti kalian yang mau maju nih. Biologinya tidak ada apa namanya? Tidak lebih baik tugas dikerjakan, absen juga lebih kalau bisa absennya juga diperhatikan ya. Dan sering Ibu selalu buat tuh absen kalian itu kan bentuk hanya klik hadir gitu aja ya. Jadi nggak begitu, memang sudah saya rencanakan nggak begitu banyak makan kuota gitu. Jadi kamu harus kerjakan ya nak. Karena penilaian kita itu ada penilaian dari kehadiran, lalu penilaian dari tugas gitu. Jadi kamu kerjakan tugas, tapi absennya juga harus gitu ya. Seperti itu ya nak ya. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu menurut ajaran agama masing-masing ya. Yuk, kita mulai dalam doa. Kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke ya, hari ini kita mau belajar apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak belajar apa? Untuk selanjutnya, kan kemarin sudah belajar tentang sel ya. Sel itu apa nak? Sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, kita masuk ke struktur jaringan ya, jaringan tumbuhan. Habis itu nanti kita jaringan hewan. Kenapa nggak bisa aktif ya? Ini ya kameranya ya. Hidupinnya nak kameranya masing-masing supaya kelihatan ya. Aduh, bermasalah lagi nih jaringan saya nih. Kedengaran nggak suara saya nih? Kedengaran, Bu. Itu kalian hidupkan kamera atau gimana? Apa ini jaringan saya lagi bermasalah apa? Nah, dihidupin lah ya. Biar Ibu tahu gitu, kalian dengar nggak? Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang jaringan tumbuhan, Ibu mau kalian coba dulu, apa itu sel? Ibu mau tahu, apa kalian sudah tahu atau belum? Sel itu apa? Yo, siapa yang bisa jawab? Silakan aja jawab. Ayo nak, dengar nggak suara Ibu? Kedengaran ya? Sel itu apa nak? Kemarin kita udah gimmick yang pertama juga ada tuh. Saya tanya tuh sel itu apa? Grace? Sel merupakan bagian terkecil dari organisme hidup, Bu. Iya. Oke, ada yang lain? Jawaban yang lain. Debbie, Naomi? Naomi? Kenapa nggak jawab? Oke, Samuel. Sel itu apa, Samuel? Dengar nggak, Samuel? Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup. Ya benar. Samuel, dengar nggak, Samuel? Apa yang dibilang Hillary tadi? Samuel? Oh, susah sekali. Iya, Bu. Dengar nggak? Jaringannya, Bu. Oh, ya, jaringan ya. Oke lah. Iya, Ibu anggap kalian sudah tahu ya. Jadi kita dari sel itu menyusun, tersusun berkelompok, bergabung, membentuk satu fungsi. Baru kita bicara tentang jaringan ya. Hari ini kita belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, saya harap kamu walaupun hari ini ada sesuatu yang tidak tahu, kamu harus belajar mandiri ya nak ya. Karena nggak mungkin Ibu ulang-ulang lagi tentang sel lagi. Sementara waktu berjalan terus ya. Oke ya.
Jadi Ibu harap kamu kalau ada sesuatu yang kurang paham hari ini, yang merasa tidak paham, ayo kamu buka lagi buku kamu ya. Jadi kamu ulang lagi di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan nih ya. Saya share screen. Aduh, bermasalah ini kamera saya ini. Suka-suka hidup mati. Oke. Oke. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya, Nak? Kelihatan, Bu. Oke. Aduh, ini nggak bisa. Udah mulai error nih laptop saya nih, nggak bisa juga nih ngeklik nih. Terlalu berat nih beban hidupnya. Oh my God. Padahal sudah saya siapkan, ternyata begini nih. Siapa yang udah baca bukunya, Nak? Buku paket kalian yang tentang jaringan tumbuhan. Ada yang udah baca? Aduh. Siapa yang udah baca? Nih, udah kelihatan. Kelihatan ya? Kira saja saya jelaskan ini untuk kita semua. Oke. Kelihatan nggak? Halo? Bisa jawab? Iya, ini dia ya. Kita bicara kemarin tentang sel. Sel itu umum pada setiap tubuh makhluk hidup itu ada selnya. Nah, sel itu tadi bergabung membentuk satu fungsi, yaitu namanya jaringan. Nah, jaringan-jaringan itu akan bekerja sama membentuk satu organ. Ya, organnya adalah yang sudah kita lihat. Ada kalau dalam tumbuhan itu ada bunga, ada buah, ada batang, ada daun, dan ada akar. Ya, ini dia ya. Oke. Nih, pada tanaman dikotil, sistem perakarannya tunggang. Ini mungkin sudah kalian pelajari dari sejak SD juga ini aja yang dibicarakan, ya kan? Apa fungsi tanaman, akar sudah tahu ya, masing-masing ya, sudah tahu pasti. Nah, seperti inilah dia akar dan bagian-bagiannya. Kalau kita buat potongan atau sayatan itu ya, sayatan setipis mungkin dan kita periksa di bawah mikroskop akan seperti ini dia. Nah, akar itu ada daerah pemanjangannya gitu ya. Ada tudung akar, ada daerah diferensiasi. Diferensiasi itu artinya dia perkembangannya gitu ya. Nah, kalau daerah pemanjangan ya semakin panjang, semakin tinggi tanaman itu karena tadi fungsinya adalah ini dia menegakkan tumbuh tanaman jadi tumbuhan. Jadi kalau dia semakin tinggi tumbuhannya, akarnya juga semakin panjang gitu kira-kira ya. Lalu untuk menyerap air dan mineral juga diperlukan akar yang semakin panjang supaya dapat air dan mineralnya yang diperlukannya gitu ya. Nih ada ujung akar, kamu bisa lihat nih ya. Ada batang akarnya juga, serabut akarnya seperti itu. Oke, nanti di buku kamu juga ada itu ya. Nah seperti inilah kalau dia membujur dan melintang. Perhatikan ya, kalau membujur itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau melintang itu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan gitu melintang ya. Nah kalau di sayap, ini seperti ini dia bentuknya. Nah, ada korteks, ada floem, ada silemnya. Nah, floem silem itu apa, Bu? Itu adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu adalah dialah yang mau mengangkut
antara yang diangkut apa aja? Yang diangkut tuh air dan mineral. Yang kedua yang diangkut itu adalah hasil fotosintesisnya, gitu dia ya. Jadi kalau tidak ada floem dan xilem, tumbuhan itu tak bisa ibaratnya kayak angkot tuh mengantarkan hasil-hasil fotosintesis atau mengangkut yang diperlukan seperti itu deh. Hilir mudik lah itu kerjaan si floem itu ya. Oke, sebentar ada yang masuk nih. Bu lihat dulu siapa yang masuk nih. Oke. Masih lihat ya, Nak ya? Oke, ini aja deh. Nggak usah terlalu besar kali. Seperti ini nih ya. Nah, kalau di melintang nih seperti itu juga ya, ada susunannya. Nih, dimulai dari ada bulu akarnya. Nah, perhatikan letak xilem dan floemnya di mana. Nih, perhatikan ya. Tuh. Udah ya, ada korteksnya di sini. Ini korteks nih ya. Nih, ada perisikel dan ada floemnya, endodermis. Nah, ada bulu-bulu akarnya. Oke. Itu dia ya. Nah, perbedaan antara dikotil dan monokotil. Bu, dikotil monokotil itu apa? Kalau dikotil mungkin kan sudah tahu lah ya. Monokotil itu apa, dikotil itu apa. Dari SD juga udah tahu ya. Ada yang bisa kasih pendapat tentang dikotil? Ya, silakan, Nak. Apa itu tumbuhan dikotil? Ya, yang dari SD sudah dipelajari ini. Ya, apa itu? Dikotil. Silakan. Ada yang mau kasih pendapat? Halo, bisa dengar nggak sih? Kalian dengar nggak ini yang Ibu? Ini, suara Ibu. Dengar, Bu. Apa itu dikotil, Nak? Tumbuhan berbiji belah, Bu. Ya oke. Ada lagi? Tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2, Bu. Yes, 2 ya. Artinya dikotil. Di itu artinya 2. Berkeping 2 ya. Bisa bijinya itu bisa dibelah 2 gitu. Biji. Bentar ya. Bijinya itu bisa dibelah 2. Nih, kalau kamu ketemu sama biji, misalnya biji apa namanya? Jeruk manis nih ya. Kalau kamu kulitin itu, kulit bijinya itu, nah kamu bisa belah 2, secara persis belah 2 itu. Jadi maka itu dia disebut dikotil. Bisa biji. Dari kita cerita tentang bijinya ya. Kalau perbedaan dikotil monokotil itu penamaannya itu dari bijinya itu bisa dibelah 2 atau enggak gitu. Boleh Bu, bisa dibelah 2. Apa juga bisa dibelah 2 pepaya gitu misalnya. Tapi enggak sama persis ya. Gitu ya. Nah, yang bisa dibelah 2 itu yang dikotil. Kalau yang dia enggak bisa itu monokotil ya. Nah, seperti inilah dia apanya. Kalau dilihat dari penampang melintang. Nih kalian nih soal-soal kalian nanti kalau kalian ikut olimpiade atau ikut ujian-ujian yang SBMPTN nanti misalnya. Nih kalau ditanya tentang penampang melintang kayak gini lah dia. Perhatikan, sering ini ditanyakan perbedaan dikotil dan monokotil. Ya. Bisa dilihat gambar Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya. Coba diperhatikan ya. Kalau bila perlu, kalau ada kamu mau tulis-tulis apa perbedaannya, silakan saja. Karena ini sering kali keluar di ujian-ujian apapun, ya. Termasuk juga kami saja ujian kemarin itu guru-guru juga ini keluar ini. Jadi ini sangat penting sekali untuk kamu ingat, ya. Ini dia dimulai dari biasanya diminta urutan dari luar ke dalam. Kalau soal-soal contohnya ini seperti ini, Ibu kasih contoh dulu soalnya ya, supaya kamu sedikit terbuka pikiran kamu, kira-kira soalnya seperti apa. Jaringan tumbuhan sebentar ya, Nak. Kalaulah seandainya nanti ditanya dari dalam keluar itu seperti apa?
Aduh, sudah tua ini laptop ibu nih, nggak bisa cepet muter nih. Nih, kira-kira seperti ini apa bentuk soalnya? Nah, seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Ini. Nanti kamu baca lagi di rumah ya, apa itu epidermis, apa itu korteks. Ibu hanya pakai sewaktu kamu sebentar saja. Jadi kalau Ibu terangkan dari awal sampai akhir, mungkin kita nggak punya waktu, nggak cepat gitu, nggak bisa cepat. Sementara kamu punya tugas yang lain kan ya. Jadi Ibu secara cepat aja ya. Kira-kira begini nih, kalau ada soal seperti ini nih. Nah, perhatikan penampang melintang batang dikotil berikut ini. Bagian yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis adalah. Kira-kira apa jawabnya? Nomor 7, perhatikan, lihat. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Kira-kira apa jawabnya, Nak? Yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Yo, lihat buku yang ada di depan kamu, di samping kamu boleh juga, nggak masalah. Ini supaya kita terbuka aja pikirannya. Nomor berapa? Ini kan dikotil nih. Nih, bandingkan dengan ini. Nih. Bisa kelihatan? Bisa dibayangkan kalau seandainya disajikan soal yang seperti ini, kamu bisa bayangkan, bisa jawab. Nih, awalnya seperti ini nih. Yang dikotil. Ini sebenarnya monokotil ini ya. Monokotil. Kalau dari gambar yang kita bandingkan di sini, monokotil ya, Nak. Biar mirip. Tapi ini batang ya. Oh, sebentar. Batang. Ibu salah tanggap. Batang, kita cari batang. Nih. Oh iya, batang dikotil. Nih, seperti ini nih. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Coba diperhatikan baik-baik letak-letaknya. Kalau yang pengangkut siapa, Nak? Yang berperan dalam pengangkutan siapa? Tadi Ibu udah sebut tadi. Ada dua itu ya. Phloem, Bu. Iya, silam dan phloem. Yang mengangkut fotosintesis siapa? Jangan ketukar. Itu sering kali ketukar itu. Ada dua memang. Tahu silem phloem, tapi ketika disuruh menentukan siapa pengangkut fotosintesis, siapa pengangkut air dan mineral, sering-sering ketukar kamu. Phloem, Bu. Mengangkut hasil fotosintesis, Bu. Yes, phloem ya. Phloem, Bu. Tapi kapan-kapan kalau ditanya harus dengan pasti juga menjawabnya ya. Ingat, jangan ketukar. Karena kalau ketukar fungsinya beda. Ya. Jadi kalau kita tadi masih ke akar ya. Nanti kita balik lagi ke akar. Udah terlanjur Ibu buka yang ini. Nih perhatikan nih ya. Kalau si batang dikotil bedanya dengan si monokotil apa? Nih, kalau seperti ini bentuknya sudah pastilah. Kalau nggak pun dibuat di soal itu batang dikotil katanya. Kalau begini bentuknya sudah pastilah ini batang dikotil, Nakku. Ya. Kalau monokotil seperti apa, Bu? Seperti ini. Kelihatan ya? Iya. Beda dia. Karena kalau dikotil dia kolateral terbuka. Antara silem dan phloem ada kambium. Nih kalau kamu sayat batang tumbuhan dikotil ada kambiumnya. Ya tumbuhan muda dia kambiumnya sedikit saja. Jadi kalau tumbuhan muda strukturnya itu beda dengan tumbuhan tua. Ya dari kalau dikotil pasti ada kambiumnya.
Kambiumnya itu terletaknya di mana? Letaknya di mana, Bu? Letaknya antara si silem dan si phloem. Perhatikan ya. Si silem di dalam, Phloem di luar. ya. Si phloem di luar. Artinya kalau diminta urutan dari luar ke dalam, duluan si phloem daripada si silem. Di antara si phloem dengan si silem ini ada si kambium. Ini perhatikan kursor Ibu ya. Antara si phloem dengan si silem yang di dalam ini, silem di dalam ini, ada si kambium. Nih, kambium. Yang bagian yang merah ini kambium. Nah, ya gambar yang merah ini adalah kambium. Yang biru si silem. Yang kuning si phloem. Tapi kan di soal ini, nggak ada kelihatan gambarnya kan ya. Nggak bisa kita buat gambarnya atau dari warnanya tahu mana silem sama mana si phloem. Udah. Kira-kira ini apa jawabnya tadi? 5, Bu. Nomor 5. Ya, Bu. Ya, Bu. Kenapa nomor 5? 3, Bu. 3, Bu. Nah, jangan ketukar. Itu tadi yang Ibu bilang. Jangan soal yang sederhana karena ketukar jadi salah jawab. Ayo. Perhatikan tadi dengan pasti. Coba dulu dibangun konsepnya sendiri. Yang mana yang benar? 3, Bu. 3? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ingat ya nak, bagian-bagiannya ini tadi ya. Bukan cuma itu aja yang mau diingat. Artinya bukan cuma silem dan phloem aja yang sering muncul. Kadang-kadang juga dalam satu kondisi juga ditanya, yang mana epidermis, yang mana korteks, yang mana endodermis. Ya. Ditanya urutan dari luar ke dalam. Nanti akan ada juga soal yang seperti itu. Urutan dari luar ke dalam. Nah, ya. Jadi bisa dijawab. Oke ya, nomor 3 tadi ya. Si silem. Nomor 1-nya siapa, Nak? Epidermis, Bu. Epidermis, iya. Bagian yang paling luar adalah epidermis. Nomor 1. Nomor 2? Nomor 2? Ayo. Nomor 2 apa? Siapa? Apa namanya? Nomor 2? Korteks, Bu. Yes, korteks ya. Nomor 3? Nomor 3 tadi sudah dijawab. Kok nggak ada yang langsung? Apa? Phloem, Bu. Phloem. Nomor 4? Nomor 4? Kambium, Bu. Ya, kambium. Nomor 5? Silem, Bu. Yes, silem ya. Bu, gimana Bu bisa menghafalnya itu, Bu? Nggak usah susah-susah menghafalnya. Kamu kalau punya catatan situ ya, atau tulis saja. Kita punya ada jembatan keledai namanya, cara cepat menghafalnya. Karena ini akan sering-sering keluar, ya. Jadi kamu tulis aja di situ, urutan, sudah semua menulis, nggak kelihatan ini saya kamera kamu ini. Coba dulu aktifkan lagi kameranya. Ya, biar bermanfaat ini. Jadi kamu kalau ada soal SBMPTN atau coba-coba kamu soal-soal yang ada SIMAK UI, kalau kamu mau ke UI, UGM, IPB, nih ya, sering keluar yang seperti ini, jaringan tumbuhan. Jadi Ibu mau kalian bisa jawab. Oke, coba di sini tulis urutan jaringan dari luar ke dalam. Biar Ibu kasih kalian cara cepat menghafalnya. Nanti kalian baca ya, Ibu berharap kamu baca-baca apa itu jaringan-jaringan yang pengertiannya seperti apa gitu ya.
Tapi kamu tulis saja. Dimulai dari cara cepatnya adalah ekor. Ini batang ya. Ekor Floe persis paha kambing si Emi. Ulang, Bu. Ekor Floe ekor Floe persis paha kambing si Emi. Si itu XI ya. XI ya. Tapi bacanya si ya. Udah? Itu apa? Epidermis. Ya kan? Dari luar kan? Ibu bilang tadi ya, dari luar ke dalam ya. Itu epidermis. Core itu apa? Cortex. Yohana, kamu nggak hidupin kamera ya? Biar ibu lihat loh. Si Samuel, Eka Friska, Hillary, hidupin aja kameranya nak. Biar ibu lihat apa kamu. Aktivitas kamu ya, biar kelihatan. Jadi ibu yakin kamu mendengarkan ibu gitu. Udah tadi ya, itu epidermis, core itu cortex. Apalagi selanjutnya? Floe. Floe itu floeterma. Itu biasanya kalau di satu buku bilang endodermis, tapi sebenarnya adalah floeterma ya. Floeterma. Persis itu verisicle. Verisicle, nanti kamu lihat di buku kamu ya, apa itu verisicle, segala macam ya, keterangan-keterangannya. Sudah? Paha itu, PH itu tulisannya ya sebenarnya, PH, paha. Paha itu nama, itu phloem. Phloem. Kambing itu cambium, mewakili cambium. Si itu xilem. Emi itu empulur. Oke, jadi cara cepatnya menghafal gitu ya. Ekor Floe persis verisicle, paha, phloem. Itu paha itu sebenarnya PH itu tulisannya PH bukan paha gitu ya. PH phloem, cambium, xilem, Emi itu empulur gitu ya. Jadi ingat nak kalau dia Bu, gimana biar nggak ketukar antara si phloem dengan si xilem? Ingat aja nak. Si phloem. Po, ingat ya, po itu foto. Berarti yang diangkutnya foto, phloem. Ya, biar jangan ketukar ya. Phloem, gitulah kira-kira. Agak-agak dimirip-miripin aja ya. Phloem itu berarti dia mengangkut fotosintesis. Oke. Jadi Bu, si berarti itu si artinya air gitu. Jadi yang mengangkut itu fotosintesis adalah si phloem. Itu ya. Jadi biar jangan ketukar-ketukar. Oh iya, yang mengangkut si takut kalau ada nanti soal yang sederhana, siapa jaringan pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis? Biar bisa jawab pasti. Oh, si phloem, fotosintesis phloem. Oke, gitu. Bisa jawab jadinya ya. Jadi sederhana memang benar-benar jadi gampang dan mudah, nggak jadi sulit gitu ya. Oke ya, itu ya. Kalau menghafalnya si apa, Bu? Si akar juga sama, hampir sama. Tapi ya ingat ya betul
bedanya tadi yang dikotil dengan monokotil itu adalah ada enggaknya kambium. Ya, ada enggaknya kambium. Kalau bedakan si monokotil, Bu, gimana mengingatnya? Sama, cuman kambingnya itu dihapus. Jadi antara si phloem dengan si she itu tahe persis paha, bukan ada kambingnya lagi, tapi persis paha she empulur, si emi gitu. Jadi nggak ada kamnya. Paham ya, Nak ya? Jadi itu benar-benar kamu bisa ingat. Nanti karena target kita adalah bukan hanya sekedar karena kamu kan mau ikut seleksi PTN gitu ya. Nanti seleksi apapun nanti kalau ada kaitan dengan biologi jaringan tumbuhan ini bakal ditanya. Nih seperti itu dia. Yang sering-sering muncul di soal seperti itu ya. Oke, Bu, lalu gimana Bu kalau seandainya nggak dikasih tahu si akar dengan si batang. Akar batang bedanya di mana? Kalau tadi si batang itu biasanya ada phloeterma. Kalau si akar ada endodermisnya. Gitu ya. Walaupun kadang-kadang di buku disamakan saja, ya. Tapi seharusnya itu kalau buku internasionalnya dia itu phloeterma ya, bukan phloem. Oke ya, itu ya. Lalu membedakannya gimana antara si batang tadi, sudah ini saya lanjutkan lagi ya. Ini dia. Nah, kelihatan ya, Nak? Ini batang dikotil, ini batang monokotil. Kadang-kadang nggak seperti ini gambarnya. Ada yang gambar dia seperti kayak jaring-jaring gitu. Nanti kalau ada kamu ketemu sama soal-soal, boleh kita ambil forum untuk di WA saja, Bu, ini jawabnya apa, kita diskusikan. Jadi saya harap itu grup WA biologi kalian itu bermanfaat untuk berdiskusi tentang soal-soal. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan materi jaringan tumbuhan, yuk cari soal-soal tentang jaringan tumbuhan, diskusi dengan di situ. Ada soal yang dia membedakan antara batang monokotil dengan dikotil. Kalau batang monokotil, ini saya agak ada pula nih. Kayaknya nggak ada ya. Nantilah kalau kalian cari-cari soal entah di mana itu ya. Kadang-kadang ini dia bentukannya kayak gini. Kayak jaring Spider-Man, kayak wajah Spider-Man. Nih, bedanya gini ya. Nih. Ini dia teratur ya, teratur. Sementara yang monokotil dia menyebar. Itu bedanya. Makanya kalau dia si dikotil dia kolateral terbuka karena ada antara si silem dengan si phloem itu dia ada si kambium ya. Nah, kalau si monokotil dia nggak ada kambium, jadi dia menyebar. Bu, berarti si silemnya ini cuma satu ini, Bu? Bukan. Semua ini silem dan phloem berdampingan dia. Ini yang biru silem, phloem, walaupun tidak ditunjuk ya, walaupun tidak ditunjuk sama si tanahnya ini, yang ini tetap aja silem, yang ini tetap aja phloem gitu. Yang silem, phloem gitu. Ya. Jangan kamu salah tanggap. Seperti Ibu sudah periksa tugas kamu Oh, nggak kelihatan ya? Udah saya stop tadi sharingnya ya. Dengarnya kalian itu, Nak ya? Halo? Dengar. Kalau nggak kelihatan, dia nggak kelihatan. Kadang-kadang Ibu asik sendiri malah nggak kelihatan soalnya kalau Ibu presentasi ke wajah kalian. Ini ya, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, ini walaupun dia nggak ditunjuk si phloemnya yang mana, yang ini, yang di tengah ini, tetap ini phloem, yang kuning phloem, yang biru silem, yang kuning phloem, yang biru silem gitu. Walaupun cuma satu yang ditunjuk di sini, bukan berarti cuma satu atau si silem di sini, banyak, ya, Nak, ya.
Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi walaupun cuma satu yang jadi sama seperti si epidermis ini. Jadi mau ke arah sini pun dia panahnya mau ke arah sini, tetap kalau ditunjuk yang bagian terluar itu adalah epidermis. Gitu ya, Nak ya. Karena Ibu lihat kemarin tugas kalian yang apa namanya itu? Tugas proyek membuat organel sel itu, Nak. Coba nanti kalian review lagi ya, atau perhatikan lagi ya, review ulang lagi. Banyak yang salah tanggap. Ada yang kamu buat di situ mitokondria. Coba bandingkan dia, mitokondria itu kamu baca dulu seperti apa strukturnya. Katanya kalau mitokondria itu seperti, kalau di buku-buku kamu itu ya, bentuknya. Jadi jangan kamu buat mitokondria tapi kamu buat label namanya retikulum endoplasma. Beda, Nak. Lalu kamu buat ribosom. Ribosom itu sifatnya di mana? Suka menempel di retikulum endoplasma. Nempel ribosom gitu. Ibu udah lihat itu kerjaan kalian. Banyak yang salah tangkap di situ. Jadi kalian kesannya hanya menghafal yang ada di buku. Sementara banyak kan di buku itu kadang-kadang ada yang salah. Ya. Jadi kalau mitokondria di buku ada gambarnya mitokondria, ada Ibu perhatikan ada 3, tapi cuma 1 yang kamu anggap mitokondria. Yang lain kadang-kadang kamu sama-sama mitokondria tapi kamu buat namanya beda. Kamu buatlah misalnya namanya si RE, padahal di gambar yang sama ada mitokondria kamu buat. Di gambar masih yang sama tapi kamu buat lagi namanya RE. Padahal sebenarnya itu gambar yang sama, struktur yang sama gitu ya. Jadi nanti kamu review ulang lagi itu ya. Ibu hanya sekedar karena sambil mengingat saja. Oke ya, itu ya tentang jaringan tumbuhan. Oke, ini batangnya tadi sudah. Ini epidermis, nanti kamu baca di rumah apa itu epidermis, apa itu meristem. Istilah-istilah itu kamu harus pahami ya, Nak, membaca ulang ya. Oke, ini bunga, seperti ini bunganya. Nah, ini bunga lengkap, seperti itu ya. Nah, sifat totipotensi, perhatikan, totipotensi itu adalah kemampuan sel untuk tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Jadi, si tumbuhan itu punya sifat totipotensi. Oleh karena itu sering dimanfaatkan dalam kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu adalah rekayasa genetika, itu bermanfaat sekali supaya menghasilkan tumbuhan dengan cepat, banyak dalam jumlah yang banyak tapi cepat. Seperti itu ya. Jadi tumbuhan itu punya sifat yang seperti ini. Dengan hanya akarnya saja, satu akar sayatan akar sedikit saja, dia bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang seutuhnya. Gitu dia. Itu namanya sifatnya yang mampu membelah gitu ya. Kemampuan sel untuk tumbuh menjadi yang sempurna. Mau sel yang manapun diambil akar, dia tetap bisa tumbuh sempurna, menjadi tumbuhan yang utuh. Mau batangnya saja dia ambil, tetap bisa sempurna, tumbuh sempurna. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, itu dia namanya sifat totipotensi. Itu yang sering dimanfaatkan dalam kultur jaringan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Enggak ada. Enggak ada. Nanti ini Ibu akan sematkan di GC kamu. Mudah-mudahan kamu belajar lagi. Nah, saya harap kamu manfaatkan grup WA itu bukan hanya sekedar memantau apa yang Ibu katakan saja. Kamu diskusikan saja di situ. Nanti kalau ada apa-apa, ada salah yang perlu Ibu luruskan, Ibu akan nimbrung di situ. Paham ya, Andriani? Iya, Bu. Angelika, Yohana, Hilary, mau cuma kalian berenam ini ya di sini ya. Samuel, dengar Samuel?
Benar, Bu. Ya, mau cuma 6 orang kalian yang belajar di situ di biologi, nggak apa-apa. Kalau ada soal-soal tentang jaringan tumbuhan, tolong share di grup. Biar kalian saling menanggapi. Ibu berharap kok kalian itu punya soal-soal tentang entah SIMAK UI, entah SBMPTN, entah UTBK. Manfaatkan forum grup WA kita. Supaya apa? Supaya terjalin diskusi dan saling tetap belajar. Ya, biologi sebenarnya bukan pelajaran yang gampang, Nak. Biologi itu susah. Jadi perlu analisis yang tinggi. Jadi walaupun beda dengan kimia, dengan fisika yang punya rumus-rumus, tapi biologi itu kalau didalami, lebih dalam lagi, rumit. Jadi oleh karena itu kita perlu belajar diskusi supaya lebih tergali lagi pengetahuannya. Seperti itu ya. Oke, itu sekian tentang jaringan tumbuhan. Mungkin kalau tidak berhalangan, minggu depan kita ada tes tentang jaringan tumbuhan, lalu kita lanjut ke jaringan hewan. Oke ya. Jadi Ibu berharap kamu tetap punya semangat untuk belajar. Jadi walaupun cuma 6 orang, ya nggak masalah. Karena kepentingan kita masing-masing adalah kepentingan pribadi, bukan karena kelas saja. Ya, kamu yang mau pintar, kamu yang belajar. Kamu saya harapkan berdiskusi. Dimanfaatkan grup WA itu ya. Bisa, Nae? Bisa, Bu. Jadi mulai dari sekarang, karena ini kalian udah kelas 11, saya harapkan kalian punya membahas soal-soal. Bahas soal-soal, Bu ngambilnya dari mana? Di internet. Pokoknya dalam minggu ini Ibu pantau grupnya, harus ada entah minimalnya 5 soal tentang jaringan tumbuhan kalian share. Atau satu orang, 6 orang kalian, 6 soal. Ya, Bu, nggak apa-apa Bu bahas kalau nggak di hari Jumat, nggak masalah. Bahas aja, mau pagi, siang, sore, malam. Kalau Ibu lihat kalian diskusi bagus, dan kalau ada yang perlu Ibu luruskan, Ibu akan luruskan. Ibu akan nimbrung di situ, di diskusi kalian. Ya, tapi ini karena adalah pembelajaran kita sistemnya bukan lagi teacher center, artinya pembelajarannya kamu itu student center, kamu yang belajar, siswa yang belajar, saya hanya pengarahnya saja. Begitu ya. Nah, ini saya arahkan kalian untuk bahas atau diskusi. Sehingga kita nggak terlena, Nak. Kita merasa, ya sudahlah, sudah tahu. Karena kamu patokannya nanti kan tuntasnya dibuat Ibu itu. Jangan hanya begitu. Ketika nanti disuruh menjawab soal, terbingung-bingung. Hah? Apa? Gitu. Jangan begitu. Ya. Jadi dari sekarang Ibu harapkanlah kamu itu supaya membahas soal. Jadi 6 orang, 6 soal tentang jaringan tumbuhan. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Siapapun di antara kalian yang sendiri, ya yang duluan, silakan aja share. Mau soalnya, jangan pedulikan. Mau soal sederhana, mau soal susah, share aja. Apa jawabnya ini teman-teman gitu. Ya, menurut kamu, kalau kamu bisa menjawabnya, ya untuk berbagi dengan teman-teman. Kalau memang nggak bisa, ya untuk saling belajar dengan teman-teman. Begitu ya. Jadi dalam kamu harus sudah ini ya, share ya, 6 ya. Berarti ini nanti yang saya cek ada si Andriani, Angelica. Saya buat nanti nilainya di sini, bukan hanya cuma perkara nilai aja sebenarnya ya, Nak. Tapi saya harap kamu bisa lah. Siapa lagi si Naomi tadi kemana dia? Angelica, Hillary, Johanna, Eka Priska. Oke, Ibu. Kalian ini ya. Samuel, ini tugas kamu nggak ada Samuel. Kamu kirim ya, Nak. Samuel. Samuel. Baik, Bu. Iya, satu pun belum ada ini. Ini kan Ibu punya udah rekap ini nilai kalian yang di GC itu
sebagian sudah saya kembalikan. Kalau si Samuel tidak ada sama sekali ini. Si Andriani tugas 2-nya belum. Tugas ulangan hariannya tadi ya, ya pembahasan ulangan hariannya belum Andriani. Ya Andriani penuhi itu ya nak. Si Eka Priska. Eka. Dengarnya kau Eka? Ibu. Iya, satu pun belum ada nilai Muna di sini nak, nilai tugas kamu nggak ada. Baru si Grace tadi mana Grace? Oh, udah keluar dia ya? Nanti kalian kasih tahu ya yang udah sempat masuk tadi ya nak. Apa aja yang dibicarakan. Tapi ini nanti saya share juga ini. Si Grace, si Debbie Naomi nanti kalian kasih tahu ya. Si Hillary, pembahasan ulangan hariannya belum ya Hillary? Ya, Bu. Nah, kerjakan ya nak. Si Angelica juga tugas 1, 2, 3 belum. Lalu pembahasan ulangan hariannya juga belum. Dipenuhi nak ya. Oke ya, ini yang bisa Ibu sampaikan. Ini nanti akan Ibu share juga hasil video ini atau rekaman ini sehingga kamu tahu dan mengkilas balik apa yang kita pelajari hari ini. Sebenarnya banyak yang mau Ibu sampaikan tentang materi jaringan tumbuhan, tapi karena waktunya kita sempit, kalian juga harus belajar yang lain. Inilah yang bisa kita sampaikan hari ini. Kira-kira sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke. Kedepannya mungkin entah 2 minggu lagi kita akan melakukan gimit. Jadi kamu harus benar-benar irit kuota kamu sehingga gimit kita bisa lebih leluasa lagi. Ya nggak keluar masuk gara-gara kehabisan kuota. Ya. Jadi 2 minggu lagi kita gimit lagi. Dan kalau bisa lebih bermanfaat lagi artinya gini, sebelum Ibu menerangkan kamu bisa bertanya langsung. Bertanya tentang pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Ya. Jadi kamu sudah rekap kian apa yang mau kalian pertanyakan. Jadi lebih hidup kelas kita. Jadi enggak seperti cuma Ibu aja yang bicara. Oke? Paham ya, Nak? Paham, Bu. Oke, ya. Paham, Bu. Oke, Grace, si Grace tadi si Grace tugas 2-nya belum, tugas 3-nya belum, lalu pembahasan ulangan hariannya belum. Ya. Jadi saya harap kamu sudah harus persiapan ke depannya gimana. Kalau seandainya ada soal tentang jaringan tumbuhan, kamu sudah harus siap bisa menjawabnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar memenuhi tanggung jawab atau mencari nilai saja dari Ibu. Enggak. Target kamu PTN. Target kamu PTN yang ternama. Jadi harus kamu persiapkan. Karena ini kamu sudah di pertengahan jalan, sudah di kelas 11, seandainya kamu dihitung waktu kamu enggak sampai lagi setahun. Sudah harus tamat dari SMA 21. Apa yang sudah kamu punya? Gitu. Jadi biologi ini kalau bisa harus sudah kamu kuasai ya, step by step kita harus lewati dan step by step kamu harus bisa menguasainya. Oke anak ya. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Ya, siapa yang pimpin doa sebelum kita menutup? Siapa bisa pimpin doa? Samuel, pimpin doa dulu, Nae. Samuel, dengar nggak kau itu Samuel? Bu, jaringannya lah. Kenapa? Mata-mata, Bu. Siapa yang bisa? Andriani deh, Andriani ya. Ya Andriani ya. Enak. Buka kameranya terus kita pimpin doa. Oke, silakan Andriani. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Oke ya. Ini nanti Ibu sematkan di GC. Di GC hanya kalian nanti disuruh baca materinya saja. Lalu nanti akan ada soal-soal aja atau 10 nanti soalnya essay test nanti kalian jawab. Menurut kalian itu kalian kenapa nggak bisa menjawab soal di GC nak? Atau tugas-tugas itu nggak terpenuhi semua, kenapa? Sebagian ada yang nggak ngerti gitu, Bu. Oh, iya, kalau nggak ngerti, bertanyalah di grup. Itulah gunanya ada di grup. Kalau nggak di GC, langsung bertanya. Ya, nah, jangan malah didiamkan atau malah ditumpuk-tumpuk, jangan ya. Karena kita kan belajarnya butuh waktu, ya. Ibu harap kalian yang hadir hari ini ada progresnya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi jangan jadiin beban, tapi jadikan sebagai penambah ilmu saja. Kalau nggak tahu, bertanya. Ibu akan siap untuk kalian bertanya. Tapi mungkin Ibu akan menjawabnya dengan nggak sekedar langsung beritahu apa jawabnya. Tapi saya akan memancing pengetahuan kamu untuk berpikir lagi. Oke ya. Enak ya. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakan yang di GC ya. Bisa ya, Nak? Baik, Bu. Bisa, Bu. Oke ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. 2 minggu lagi kita ketemu ya, Nak ya. Saya harap kamu bisa mengajak teman-teman kamu yang lain. Oke? Baik, Bu. Oke. Bye. Baik. Terima kasih ya.